Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisha Dwi Aprilian dari kelas 3C Hukum dengan NIM 4012411266. Mata kuliah Hukum Diplomatik dan Konsuler dengan dosen pengampu Bapak Sintong Arion Hutapea. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip hukum yang dikenal dalam hukum diplomatik. Hukum diplomatik merupakan bagian dari hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara. Prinsip-prinsip hukum diplomatik pada dasarnya mencerminkan kesepakatan dan norma yang harus dipatuhi oleh negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik agar hubungan tersebut berjalan harmonis, aman, dan efektif. Adapun prinsip-prinsip hukum diplomatik, yang pertama, prinsip resiprositas atau reciprocity. Prinsip ini adalah dasar fundamental dari hubungan diplomatik yang menyatakan bahwa perlakuan yang diberikan oleh suatu negara terhadap diplomat negara lain harus didasarkan pada perlakuan timbal balik yang sama atau setara. Artinya, apabila negara A memberikan hak dan kekebalan tertentu kepada diplomat negara B, maka negara B wajib memberikan hak dan kekebalan yang sama kepada diplomat negara A. Prinsip resiprositas sangat penting untuk menjamin bahwa diplomat dapat melaksanakan tugasnya dengan bebas tanpa takut mengalami gangguan atau perlakuan tidak adil di negara penerima. Prinsip ini juga menjadi dasar dalam perundingan dan penetapan perjanjian diplomatik. Yang kedua, prinsip kesepakatan bersama atau mutual consent. Hubungan diplomatik antara dua negara hanya bisa terjalin dengan persetujuan bersama kedua negara. Tidak ada negara yang boleh mengirim atau menerima diplomat tanpa persetujuan pihak lain. Prinsip ini menegaskan kedaulatan negara dan hak setiap negara untuk menentukan siapa yang akan menerima atau dikirim sebagai wakil diplomatiknya. Landasan hukum prinsip ini terdapat dalam pasal 2 Konvensi Wina 1961 yang menyebutkan bahwa pembentukan hubungan diplomatik terjadi atas dasar kesepakatan kedua negara. Negara penerima dapat menolak atau menyatakan diplomat sebagai persona non grata jika diplomat tersebut dianggap merugikan negara penerima. Ketiga, prinsip kekebalan diplomatik atau diplomatic immunity. Prinsip kekebalan diplomatik adalah bahwa diplomat diberikan perlindungan hukum terhadap yurisdiksi negara penerima, baik dalam bidang pidana maupun perdata, untuk memungkinkan diplomat menjalankan tugasnya tanpa gangguan. Kekebalan ini meliputi kekebalan dari penangkapan, penahanan, pengadilan, serta kewajiban membayar pajak di negara penerima. Kekebalan bertujuan menjaga independensi dan keamanan diplomat untuk beroperasi secara efektif. Kekebalan ini tidak membebaskan diplomat dari tanggung jawab. Jika terjadi pelanggaran, diplomat dapat ditarik atau diproses oleh negara pengirim. Dasar hukum kekebalan diplomatik adalah pasal 31 dan pasal terkait Konvensi Wina 1961. Yang keempat, prinsip eksteritorialitas atau extraterritoriality. Kedutaan besar atau perwakilan diplomatik dianggap sebagai wilayah negara pengirim kendati secara fisik berada di wilayah negara penerima. Area ini bebas dari tindakan apapun yang dapat mengganggu atau mengintervensi dari negara penerima. Prinsip ini menjaga keamanan dokumen, arsip, dan aktivitas diplomat di gedung kedutaan.
Kelima, prinsip penunjukan bebas atau free appointment. Negara pengirim mempunyai hak bebas menentukan siapa saja yang akan menjadi personal diplomatnya tanpa intervensi dari negara penerima. Hal ini menjaga kedaulatan setiap negara dalam hal menunjukkan perwakilannya di luar negeri. Keenam, prinsip non-intervensi atau non-interference. Diplomat dan perwakilan negara pengirim tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara penerima. Mereka harus menaati hukum dan peraturan yang berlaku, sekaligus menjaga hubungan baik tanpa melakukan tindakan yang dapat mengganggu stabilitas politik atau sosial negara lain. Ketujuh, prinsip perlindungan oleh negara pengirim atau protection by the sending state. Negara pengirim bertanggung jawab melindungi kepentingan negaranya dan warganya yang berada di negara penerima melalui perwakilan diplomatiknya. Fungsi ini termasuk perlindungan hukum, bantuan administratif, dan hubungan bilateral demi kepentingan bersama. 8. Prinsip fungsi diplomatik atau functional necessity. Kekebalan dan hak istimewa diberikan agar diplomat dapat melakukan tugas diplomatiknya secara efisien. Hak-hak tersebut bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk menjalankan fungsi perwakilan negara secara lancar. 9. Prinsip penyelesaian sengketa secara damai. Dalam hukum diplomatik, penyelesaian konflik atau perselisihan antar negara hendaknya diselesaikan melalui jalur damai, seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, atau melalui pengadilan internasional, bukan dengan kekerasan. Kesimpulannya, prinsip-prinsip hukum diplomatik di atas berfungsi menjaga kedaulatan, keamanan, dan efisiensi hubungan antar negara dalam kapasitas diplomatik. Konvensi Wina 1961 merupakan sumber utama penetapan prinsip-prinsip tersebut dan sudah diakui secara internasional oleh mayoritas negara berdaulat. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, diplomasi internasional berjalan harmonis dan kondusif untuk perdamaian dan kerjasama antar negara. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.